Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Kak. Oke, siap untuk belajar hari ini ya, Kak. Sebelumnya Kak Sipa atau Kak Lagi atau siapa panggilannya? Syifa. Oke, Miss Siva ya. Baik, nama Miss Siva, saya Sony yang akan menjadi pemandu ya untuk belajar, terutama belajar kimia dalam konteks hari ini kita belajarnya tentang hukum Faraday. Tapi sebelum bahas hukum Faraday, sebelumnya Kakak udah pernah bahas sel elektrolisis mungkin sebelumnya? Apa belum pernah? Kalau belum pernah kita ulang dari awal pembahasannya. Udah, Kak, di sekolah. Oh, udah di sekolah. Tapi kalau di ruang gurunya belum ya, di ruang les ya? Sebenarnya udah sih. Udah. Tapi gak apa-apa. Tapi Udah. buat Kak, kayak mau Gimana? request belajar apa? Iya, tergantung kakaknya. Soalnya kita hari ini ada yang kimia unsur, sekaligus juga ada yang hukum Faraday. Kalau nanti hukum Faraday, kita coba juga jelasin dari awal, biar nggak timpang gitu ya pembahasannya. Hmm, Soalnya aku ntar hari Senin ada ulangan harian tentang unsur senyawa, Kak. Ah, Golong gitu. oh gitu. Ya udah kalau unsur dan senyawa kita boleh bahas itu juga kimia unsur dan senyawa ya. Oke, Kak. Tapi nggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, Kak. Ini aku tinggal mengubah PPT-nya doang. Nah, udah ada. Kelihatan ya? Iya. Oh, nggak bisa. Oke. Baik, nah kita hari ini kita belajar kimia unsur. Jadi sebenarnya unsur itu ada berapa sih Kak? Ada banyak banget kan ya. Ada golongan-golongannya juga gitu ya. Dan dia bahkan dibuat dalam bentuk tabel periodik. Nah, kalau untuk golongan A kira-kira ada berapa banyak ya Kak Siva? Ya, Kalau golongan A itu kira-kira berapa banyak? golongan A. Golongan A. So, sebanyak berapa? Ada 8. Ya, 8. Kalau golongan B-nya? Golongan B-nya belum tahu, Kak. Golongan B-nya berapa? Nah, kalau golongan B itu juga sama, 8 juga. Tapi di kalau Kak, Pak, suaranya putus-putus. kalau kamu kelihatan, nah itu kalau lagi megang sistem penduduk unsur nggak nih? Nggak ya. Kalau sedang memegang produk sistem penduduk unsur atau sekarang bukunya ada, itu coba kamu lihat pun demi. Halo, Sekarang Kak. udah kedengeran Kak? Ya, suara Kakak. Halo, Ya, tadi putus-putus sih. udah kedengeran belum? Udah. Hmm. Oke, jadi kalau mau amatin, um, di sistem produk unsur itu, maka 8B itu ada 3, 8B biasa, 1, dan 8B2. 8B1 dan 8B2, tapi tetap di golongan 8B. Nah, kali ini kenapa sih kok bisa gitu ya? Kita akan bahas itu semua dari sifat-sifatnya juga. Nah, mungkin kita mulai dari kimia unsur untuk gas mulia. Ya. Udah sampai gas mulia belum, Kak? Ini Kak, aku apa namanya kalau di sekolah tuh baru-baru awal presentasi, cuman belum dijelasin banget sama gurunya.
Terus tiba-tiba kayak ada disuruh, "Entar besok ulangan harian ya, hari Senin belajar sendiri," digituin. Walah. Jadi itu bahasanya apa emang yang kalau di sekolahnya? Ya pokoknya tentang baru disuruh bab awal dan itu langsung ke presentasi gitu, Kak. Oh, bab awalnya yang tentang kimia unsur ya berarti ya. Iya, kimia unsur itu juga belum dijelasin banget. Hmm, kimia unsurnya eh golongan berapa emangnya? Ya kalau nggak salah sih bab ini golongan yang alkali, alkali tanah, gas mulia, sama halogen. Oke. Nyambung tadi ya berarti. Kita awal dari gas mulia dulu deh ya. Oke, Nah, Kak. iya. Berarti kalau gas mulia itu adalah penamaan khusus untuk golongan 8A. Nah, terdiri dari apa aja? Ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton, ada xenon dan ada radon. Itu ya. Nah, untuk helium, nah, gas mulia ini merupakan golongan unsur yang paling stabil. Kenapa paling stabil? Karena dia udah memiliki setidaknya di kulit elektron terluarnya ada 2 ataupun 8, sehingga sudah stabil. Nah, dia memenuhi kaidah apa? Kaidahnya kaidah duplet dan juga oktet. Nah, tidak ada senyawa alaminya dari unsur gas mulia, tetapi senyawanya buatnya telah berhasil dibuat. Ada senyawa yang berhasil dibuat, yaitu SePTF6. Menjadi senyawa pertama dari unsur gas mulia yang telah berhasil dibuat oleh N. Bartlett. Nah, berikutnya senyawa gas mulia yang telah berhasil dibuat adalah senyawa dari unsur kripton, KrF4 dan juga KrF2, dan unsur radon, RnF2. Nah, jadi kalau dia itu, unsur gas mulia itu tidak terdapat senyawa alaminya di alam. Nah, ini sifat-sifatnya ya, gas mulia. Itu dia sedikit terdapat di atmosfer. Dia dikit banget dapatnya di atmosfer kita. Terus yang kedua, diperoleh dengan mencairkan udara, ya, dan tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, helium dan neon itu tidak larut dalam air. Sedangkan argon, kripton, dan xenon itu sedikit larut dalam air. Maksudnya sedikit larut dalam air itu dia sebagian kecilnya aja yang bisa larut, yang lainnya nggak bisa. Dia sedikit larut. Beda ya kalau memang bisa mudah larut dan sukar larut, itu beda. Nah, ini sifat fisiknya. Kerapatannya itu bertambah dari helium ke radon. Kerapatannya ya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh massa atau jari-jari atomnya dan gaya lande. Gaya landenya juga mempengaruhi. Nah, nilai kerapatan ini semakin besar dan pertambahan massa atom dan kekuatan gaya londanya juga semakin besar dengan penambahan jari-jari atomnya. Gimana dengan titik lelehnya? Nah, titik lelehnya itu bertambah. Ya, kalau kita bicara tentang sifat fisiknya, titik lelehnya itu bertambah dari helium ke radon. Begitupun juga dengan titik didihnya. Nah, titik didihnya bertambah dari helium ke radon. Hal ini dikarenakan kekuatan gaya londanya bertambah. Ya. Sedangkan daya antar panasnya berkurang malahan. Kalau daya antar panasnya berkurang dari helium ke radon, Rf. Nah, ini sifat kimianya untuk unsur helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Nah, sekarang kita akan bahas sifat kimia ya, dari atas tadi, dari tabel yang tadi. Yang pertama adalah nilai jari-jari atom. Itu bertambah ya dari helium ke radon. Nilai energi ionisasinya yang berkurang pastinya dari helium dan ke radon. Nilai keelektronegatifan helium, neon, dan argon itu tidak ada ya. Sedangkan nilai keelektronegatifan berkurang
dari kripton ke radon. Itu yang harus dipahami untuk sifat-sifat kimianya. Nah, kereaktifan gas mulia itu akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, kereaktifan gas mulia itu akan bertambah dari He ke Rn. Ini disebabkan karena pertambahan jari-jari atomnya juga. Baik. Nah, untuk proses pembuatan, cara mendapatkan gas mulia dari udara bebas adalah dengan mendistilasinya udara tersebut. Jadi kalau membuat ini harus didestilasi dulu ya udara bebasnya, baru bakal dapat unsur dari golongan 8AA ini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama helium. Untuk helium dengan nomor atom 2 ya, elektron valensinya juga 2. Jari-jari atomnya itu 0,5 angstrom. Masa atomnya 4,0026. Sedangkan massa jenisnya 0,1785 dan titik didihnya sekitar min 2668,8 dan min 272,2 itu titik lelehnya. Nah, jadi He ini adalah unsur kimia yang tak berwarna, tidak berbau, dan tak berasa, dan tak beracun, hampir inert, berupa gas monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam periode dan memiliki nomor atom 2. Ya. Yang pertama apa? Kalau nomor atom 1? Masih ingat? Kalau nomor atom 1 apa? Unsur apa? Nomor atom 1. Unsur apa? Unsur alkali. Iya. Masih ingat apa nama unsurnya? Litium. No, bukan. Nomor atom 1. Nomor atom 1. Masih ingat nggak? Unsur dengan nomor atomnya 1. Namanya siapa? Enggak, Kak. Iya, dia di golongan alkali biasa. Yang paling atas. Apa coba? Litium. Salah. Belum tepat ya. Jawabannya itu adalah hidrogen. Oh, hidrogen. Iya. Kan di atas litium itu udah H. Coba kamu lihat di sisi periode unsur. Iya. Di atas litium itu ada H. Iya, itu nomor atomnya 1. Oke. Yang keduanya ini helium. Ya. Nah, titik didih dan titik leburnya untuk helium ini merupakan yang terendah di antara semua unsur. Ya, bayangin aja kamu bisa lihat di situ titik didihnya min 268,8. Sedangkan titik lelehnya min 272,2 ya. Sedangkan air es aja mencair itu di suhu 0 derajat kan. Ini min lo bayangkan. Nah, helium ini berwujud hanya sebagai gas ya. Terkecuali pada kondisi yang sangat ekstrim. Kondisi ekstrim juga diperlukan untuk menciptakan sedikit senyawa helium yang semuanya tidak stabil pada suhu dan tekanan standar. Itu yang dilakukan oleh senyawa helium ya. Kelimpahan unsurnya, untuk helium ini walaupun cukup jarang ditemukan di bumi ya. Helium itu kamu pasti udah pernah baca ensiklopedia matahari nggak? Kalau helium itu juga sebenarnya banyak banget. Iya kan? Helium itu banyak banget kan yang berada di matahari kan. Nah, helium adalah unsur yang paling berlimpah kedua setelah hidrogen di alam semesta. Jadi dia itu paling banyak ya. Setelah hidrogen itu adalah helium yang mencakupi 23% massa baryon alam semesta. Ini di perkiraan aja ya. Kita itu. Sedangkan dalam atmosfer bumi, konsentrasi helium itu berdasarkan volumenya hanya sekitar 5,2 bagian per juta. Banyak, kecil sekali ya. Cukup rendah dan konstan, walaupun helium baru terus terbentuk. Hal ini dikarenakan kebanyakan helium yang berada di atmosfer bumi lolos dari gaya gravitasi bumi dan lepas keluar angkasa. Jadi kebanyakan itu ya kita udah punya helium nih, tiba-tiba
lolos dari gravitasi bumi dan akhirnya dia terbangnya ke alam semesta. Hmm. Oke, cara pembuatannya. Jadi kebanyakan helium itu ditemukan di bumi merupakan hasil produk peluruhan radioaktif. Jadi untuk helium ini itu kebanyakannya adalah hasil dari radioaktif. Nah, helium itu ditemukan dalam jumlah besar dalam mineral uranium dan thorium, termasuk juga cleavite uraninate. Jadi kayak ketika uranium ini ya, tahu ya bom uranium ya. Nah, itu ketika peluruhan maka akan juga menghasilkan helium ya. Dan untuk penggunaan dalam skala besar, helium itu diekstraksi menggunakan destilasi fraksional gas alam. Nah, jadi ya, rata-rata itu gas mulia itu dia destilasi gas yang ada di alam semesta ini untuk mendapatkan golongan 8A ini. Di mana nanti akan dapat mengandung berapa 7%-nya itu helium. Oke. Baik. Nah, helium ini memiliki struktur 1s2 ya. Jadi elektronnya itu dilepaskan dari orbital yang sama seperti pada contoh hidrogen, elektronnya terdekat dengan inti dan tidak tersaring. Ya. Nah, keelektronegatifan itu tidak dimiliki oleh helium, neon, dan argon. Ingat tadi seperti saya jelaskan di awal ya. Karena ketiganya apa? Tidak reaktif. Ya, jari-jarinya kecil sehingga elektron sulit terlepas. Begitu. Oke. Untuk bilox helium, karena tingkat energi valensinya tingkat energi terluar atau kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron, ya, memiliki 8 elektron valensi, kecuali gas helium yang hanya memiliki 2 elektron saja, ya kan? Maka untuk ini jadi stabil atau sempurna unsur gas mulianya. Jadi biloxnya tidak ada. Nih, kegunaan dan manfaat dari helium. Pertama, helium itu digunakan sebagai gas pengisi pada airship dan balon udara. Jadi kalau kamu pernah lihat balon udara yang terbang itu ya, ya orang udah pernah lihat balon udara di TV. Nah, itu isinya adalah gas helium, menggunakan gas helium. Mengapa tidak digunakan gas hidrogen yang 7% lebih ringan dari helium? Alasannya adalah karena gas hidrogen lebih mudah terbakar dibandingkan helium. Jadi kalau kita gunakan hidrogen, boro-boro ini ya, sampai ke atas malah kebakar duluan di awal ya. Itu banyak alasan-alasan kenapa menggunakan gas helium. Nah, kemudian juga helium juga digunakan untuk menjaga agar hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakar roket tetap berwujud cair. Jadi ini fungsinya ketika bahan bakar roket itu ya, itu diperlukan gas helium untuk menjaga hidrogen oksigennya tetap berwujud cair. Selain itu juga helium itu digunakan dalam peralatan menyelam, yaitu sebagai ini dengan oksigen karena kelautannya sangat dalam darah. Biasanya ini dalam peralatan menyelam sering digunakan helium. Ya, dan masih banyak yang lain untuk penggunaan helium ini. Oh ya, saya juga menawarkan nanti di antara sesi ini saya ada soal juga. Kalau kamu tidak berkepadatan, karena biar melatih juga kita sering kita latihan soal juga. Nanti saya kasih kamu waktu buat ngerjakan. Ya, baik Kak. Nah, itu dulu untuk helium. Sekarang kita bahas neon. Neon itu adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan nomor atomnya 10. Nah, neon ini termasuk juga kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembab. Oke. Konfigurasinya karena dia 8, berarti 2s2, 2p6 dengan nomor atomnya 10. Berarti depannya He ya, 1s2. Nah, dia ini memiliki kemampuan mendinginkan refrigerator
40 kali lebih 40 kali lebih cepat dari helium cair dan 3 kali lebih cepat dari hidrogen cair. Tuh. Ini sifat fisis dan sifat kimianya untuk helium. Untuk kelimpahan unsurnya, neon adalah unsur gas mulia yang terdapat di atmosfer hingga 1,65 ya, ribu udara. Itu ya, sekitar segitu. Cara pembuatannya, neon diperoleh dengan mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dan melakukan penyulingan bertingkat. Jadi seperti biasa untuk mendapatkan unsur dari golongan 8A itu harus didestilasi ya udaranya. Lalu kegunaan dan manfaatnya, penggunaan neon ini bisa, kamu tahu lampu neon? Ya. Iya, Lampu Kak. neon tahu? Tahu. Nah, itu ada gas neon di dalamnya. Ya, makanya namanya neon. Nah, untuk kegunaan lain sebagai indikator tegangan tinggi, ya. Kemudian warna orange kemerahan, jadi kayak lampu neon itu kan ada orange kemerahan kan. Itu dasar penggunaan dari lampu neon. Dan dia juga bisa membuat laser gas neon ini. Selanjutnya ada argon. Argon itu adalah unsur kimia yang di dalam tabel periodik unsur, di mana memiliki nomor atomnya 18. Nah, dia itu hanya 1% dari atmosfer bumi. Argon ini jumlahnya 1% saja. Dengan konfigurasi elektronnya Ne3s2 3p6. Argon itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan mudah larut dalam air, dan bukan gas yang mudah terbakar. Ini sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk kelimpahan unsurnya, argon itu merupakan penyusun 0,934% volume atmosfer bumi, segitu ya, berdasarkan massa dari bumi ya. Nah, kemudian cara pembuatannya, argon dalam dunia diproduksi dengan destilasi bertingkat, lagi-lagi ya, selalu pasti destilasi bertingkat, udara yang telah dicairkan, kemudian dipisahkan kembali, manakah yang masuk ke dalam argon, mana yang krypton, mana yang xenon, dan sebagainya. Untuk kegunaan dan manfaatnya dari argon ini, ya, dikenal karena kemurnian kimianya. Pada suhu yang tinggi, argon digunakan untuk pengelasan sebagai gas pelindung. Nah, jadi dia sebagai fungsi untuk mengelas. Kemudian pada bidang lampu listrik, argon digunakan untuk mengisi bola lampu pijar juga. Kemudian tabung lampu fosfor, ya. Kemudian tabung lampu radio itu juga menggunakan gas argon. Nah, argon ini juga digunakan sebagai gas pembawa dalam kromatografi. Ya. Bila argon menggantikan oksigen di udara, dapat menyebabkan sesak napas. Karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya. Ya. Jadi beruntunglah dia ini sekitar hanya, kalau nggak salah itu sekitar 0,93% gitu ya, yang ada di permukaan bumi. Argon tidak menyebabkan karat, sehingga semua jenis metal dapat dipergunakan, asalkan peralatan dirancang untuk tahan terhadap proses tekanan dan suhu rendah. Itu aja. Beda halnya kalau misalnya gini ya. Kenapa seng itu mudah berkarat? Kita memiliki rumah seng ya. Kemudian kita memiliki pagar besi itu tiba-tiba berkarat gitu ya. Karena itu penyebabnya bukan dari argon, tapi penyebabnya adalah oksigen dan hidrogen. Mempercepatnya.
Gimana? Iya, Kak. Oke. Kemudian kripton, selanjutnya kripton ya. Nah, kripton ini ya suatu unsur kimia juga dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dan nomor atomnya 36. Kripton berada termasuk golongan 8A dan periode keempat. Kripton ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan termasuk unsur yang inert. Ini sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk kelimpahan unsurnya, kripton itu terdapat di udara dengan kadar 1 ppm saja. Sedangkan atmosfer Mars itu mengandung 0,3 ppm kripton. Cara pembuatannya seperti gas mulia yang lain, ya, kripton kimiawi tidak reaktif. Namun setelah sintesis senyawa xenon yang pertama sukses tahun 1962, kemudian sintesis kripton ya yang tadi kan membuat KrF2. Nah, maka didapatkan itu ininya ya. Kenapa KrF2 juga dibentuk? Kegunaan dan manfaatnya, pertama digunakan sebagai lampu kilofotografi berkecepatan tinggi. Bila dicampur dengan argon, itu digunakan untuk lampu fluoresen hemat energi. Jadi argon dan kripton. Bahan utama untuk membuat laser kripton di Florida kan untuk lampu disco itu ternyata lampu disco yang di ini adalah di dalamnya terdapat kripton ya. Kemudian lampu pada pesawat terbang sebagai penerang dan penunjuk jalan pada malam. Kalau kamu kelihatan itu adalah lampu dalamnya terdapat kripton. Tetap pemancar gamanya digunakan untuk alat radioaktif yang dipakai untuk membunuh sel kanker. Ya. Makanya itu untuk pembasmi sel kanker, radioaktif dan sebagainya biasanya digunakan unsur-unsur radioaktif. Selanjutnya adalah xenon. Nomor dia tidak berasa xenon diperoleh dari darah yang Oke, baik. Kalau gitu, kelimpahan unsurnya ya, xenon itu terdapat di atmosfer Mars dengan kandungan 0,08 ppm ya. Cara pembuatannya xenon diperoleh dari destilasi udara cair. Destilasi udara cair pembuatannya. Sedangkan kegunaan dan manfaatnya, xenon biasa digunakan untuk mengisi lampu bliss pada kamera. Isotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir. Dia juga bisa sebagai obat bius pada bedahan dan digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Ya, jadi banyak kegunaan dari xenon juga. Nah, yang terakhir adalah radon, ya RN, radon ini RN. Radon itu adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atomnya 6. Dan dia juga masuk ke dalam kelompok gas mulia dan berradioaktif. Jadi masuk ke dalam radioaktif. Ya. Ini sifat fisik dan sifat kimianya. Kemudian dan cara pembuatan. Ya. Jadi menurut data dari Michigan, ya, kelimpahannya itu radium 226 memiliki kualitas 1.600 tahun. Nah, sini radon unsur-unsur garam sembilan itu dapat ditemukan di atmosfer meski dalam konsentrasi yang sangat kecil. Dia konsentrasinya sangat kecil di atmosfer radon itu. Untuk kegunaan dan manfaat,
radon digunakan sebagai radon untuk sistem peringatan gempa juga. Oke. Baik, itu dulu sih untuk ini dari saya. Selanjutnya, saya harap kamu ngerjain soal berikut, ya. Ngerjain soal berikut. Saya stop presenting dulu. Halo? Iya, Kak. Lain, lainnya Syifa. Ya. Iya, Biar makin lengkap ilmunya, itu iya. lebih enak langsung kita praktek kita soal-soalnya. Ya, nggak mau. Hmm? Putus-putus, Kak? Halo, iya. Enggak aman? Aman. Oke. Soalnya satu, dua, tiga, empat, lima. Saya kasih waktu untuk pengerjaannya itu sampai ke jam 2.47 ya. Silakan Siva. Hmm. Masih mengerjakan, Kak Siva? Masih sisa nomor 5, Kak. Iya. Masih nomor 5 ya? Bentar, Kak. Itu nomor 5 nggak terlalu kelihatan bawahnya. Ya, oh, aku bawa.
Ujiannya kapan Kak Siva? Senin ya? Besok apa di Senin Kak? Iya. Itu Kak Riva ingat tadi kalau kita itu adalah private ya dia. Oh iya benar. Yang lama. Nah, kira-kira nanti soalnya masih ada kayak ya. Oke, ada. Ya, udah Kak, selesai. Oke, kita coba lihat lagi ya. Ada nggak yang masih ada di golongan 8 ya, gas mulia. Kalau ada, biar kita kerjain semua gitu. Oke, nggak ada ya. Coba kalau gitu kita lihat ke atas soalnya. Nah, di antara gas mulia berikut yang bersifat radioaktif yang mana, Kak? Yang E, radon. Iya, ada nih ya. Silakan kan nomor 2. Nomor 2-nya gas mulia yang Nomor paling 2 banyak aku helium. terdapat di alam adalah yang apa? Helium ya. Yang helium. Gas mulia yang paling banyak di alam itu helium. Kenapa rasanya? Ya. Karena ada Kenapa di rasanya? alam paling banyak. Iya, helium ya. Halo Kak? Karena tadi dia selain dari helium apa? Tadi kalau untuk yang itu hidrogen ya. Oke, nomor 3. Pernyataan berikut merupakan sifat-sifat Hidrogen. gas mulia kecuali apa? Aku yang Ya. E, Nomor 3. titik bekunya Kecuali yang E. Titik beku mendekati suhu oka. iya. Jawabannya itu adalah C. Oh, C. Sayangnya. Iya. Nah, kuncinya kalau untuk ini kan dia mudah bereaksi dengan unsur lain. Untuk gas mulia itu sukar bereaksi. Tadi kan cuma dua doang yang bisa, yaitu kan kripton dan xenon doang. Itu pun butuh butuh penelitian dan waktu yang lama, cukup cukup untuk membuat itu sendiri. Berarti dia ini sukar Oh, bereaksi dengan unsur lain. Dia itu kebanyakan bebas di alam semesta. Ya gimana mau bebas orang dia, gimana mau berikatan sama yang lain, orang dia udah stabil, mau sendiri nggak apa-apa ya kan. Tuh. Kemudian gas mulia yang paling banyak sudah ya. Nomor 4, pasangan unsur gas mulia berikut yang senyawanya sudah dapat disintesis. Nah, itu sudah saya sebutkan. Ayo apa kira-kira? xenon dan kripton. Iya, xenon dan kripton ya. Unsurnya SePtF4 dan KrF2 tadi kalian ya. Kemudian yang 5, unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Nah, ini kan nomor 5 bener kan? Dia bilang unsur gas mulia itu suka bereaksi dengan yang lain. Ya. Ya. Sebabkan karena gas mulia kenapa? Kenapa? Karena kalau aku Jawabannya apa? jumlah elektron terluarnya selalu 8. Iya. Jumlah elektron terluarnya
selalu 8 kecuali helium. Kalau helium berapa? Ya, Kak? Kalau helium berapa? Helium tadi Kalau helium jumlah elektron 2. keluarnya adalah Elektron keluarnya 2. Benar sekali. Oke. Baik, ya, mantap ya. Sekarang memahami berarti konsep tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya itu tentang halogen ya. Halogen atau unsur golongan 7A. Saya share screen dulu. Wait. Udah kelihatan sekarang, Kak? udah, Kak. Oke. Kita lanjut sekarang, Siva. Itu halogen. Halogen ini merupakan golongan nonlogam yang sangat reaktif. Dia berbau, berwarna, beracun, serta tidak dijumpai pada keadaan bebas di alam. Ya. Beda halnya dengan golongan gas mulia. Nah, untuk halogen itu merupakan golongan non-logam. Dia non-logam yang sangat reaktif, berbau, berwarna juga, beracun, serta tidak dijumpai di alam. Itu ya. Nah, pada umumnya dia ditemukan dalam bentuk senyawa garamnya. Garam yang terbentuk disebut garam halida. Contohnya, garam dapur kita itu adalah natrium klorida. Gitu. Nah, garam yang terbentuk disebut garam halida, jadi sebenarnya dalam tubuh manusia pun terdapat senyawa-senyawa halogen. Ya, misalnya ion klorida merupakan anion ya yang terkandung dalam plasma darah, cairan tubuh air, susu air mata, air ludah, dan cairan ekskresi. Jadi banyak ya klorida ini masuk ke dalam tubuh manusia juga. Ini sifat fisiknya untuk unsur golongan 7A halogen ya. Nah, sifat fisikanya, jari-jari atom unsur halogen itu bertambah ya. Dari fluorin sampai ke astatin itu bertambah. Sehingga gaya tarik menarik intinya dengan elektron terluar itu semakin lemah. Sedangkan antara molekul-molekulnya juga hidrogen padat dan cair terdapat ikatan van der Waals ya, yang lemah dengan golongan dari 7A ini. Energi ionisasinya dari fluorin ke astatin itu makin kecil dia. Sehingga untuk melepas elektron, valensinya dibutuhkan energi makin kecil. Dan ini sifat kimianya. Sifat kimianya, keelektronegatifan dari fluorin ke astatin itu makin berkurang. Sedangkan afinitas elektronnya berkurang juga dari fluorin ke astatin. Sedang kecuali fluorin ke Cl ya, itu beda. Bilangan oksidasi bervariasi tiap unsurnya kecuali F. Fluorin itu hanya -1 aja bilangan oksidasinya. Sedangkan yang lain bisa bervariasi. Untuk fluor itu berwarna kuning, ya, wujud gasnya. Kalau klor itu berwarna kuning, kehijauan, dia bentuknya gas juga. Kalau brom itu berwarna orange, kecoklatan. Iodin itu berwarna abu-abu kehitaman. Jika uap, dia berwarna violet, ya. Astatin bersifat radioaktif dan tidak stabil. Oke, jadi itu yang harus kamu pahami warna-warnanya. Siapa tahu nanti pas di ujian ada masuk warna dari gas halogen. Oke. Untuk kereaktifan dari ya, untuk kereaktifan dari fluorin ke iodin itu makin berkurang. Kelimpahannya, halogen itu dia dari prosesnya sangat beragam. Itu banyak banget. Yang pertama adalah fluor atau fluorin. Ya, fluorin itu adalah unsur kimia. Ini unsur-unsurnya yang kita bahas ya. Fluorin yang pertama. Unsur-unsur kimia
Dalam tabel periodik yang memiliki lambang F dan nomor atom 9, namanya berasal dari bahasa Latin, flore, yang berarti mengalir. Ya. Simbolnya F, nomor atomnya 9. Ini sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk kelimpahan unsur dan cara pembuatannya, yang pertama adalah proses pembuatan fluorin. Ya. Itu sangat sulit sebenarnya untuk mendapatkan unsur fluor yang sangat murni, sangat sulit. Hal ini dikarenakan unsur fluor ini adalah unsur yang bebas dan sangat reaktif. Namun tetap saja fluor dapat dibuat dengan cara elektrolisis dari leburan garam, kalium fluorida, dan asam fluorida, HF. Untuk memperoleh fluor cair itu dapat dilakukan dengan cara melewatkan gas fluor tersebut melalui sebuah tabung logam atau karat yang dikelilingi oleh udara air. Nah, fluor ini unsurnya ke-13 yang paling berlimpah di kerak bumi dengan konsentrasi 950 ppm. Kegunaan dan manfaatnya itu bisa menggunakan CVC sebagai bahan ya, CVC, klorofluorokarbon, yang dikenal dengan nama freon, berupa cairan ataupun gas yang tidak berbau ataupun beracun. Senyawa ini sering digunakan sebagai penorong dalam produk penyemprotan aerosol, bahkan juga penggunaan AC. AC dalam pendingin pada lemari es atau AC. Itu biasanya penggunaan CVC. Pada senyawa polieterafluorotena atau teflon itu menggunakan fluor juga ya. Kemudian ada klorin. Ini gambar klorinnya. Klorin itu adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atomnya 17. Dalam tabel periode unsur, ini termasuk kelompok halogen atau grup 17. Simbolnya Cl. Ini sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk bahan unsur dan cara pembuatannya. Nah, untuk unsur kimia murni klorin itu berwujud gas diatomik yang berwarna hijau. Makanya klorin itu Cl2. Ya. Yang mengacu pada warna gas ini itu adalah warna hijau. Gas klorin itu memiliki berat 2,5 kali udara dan memiliki bau menyesakan serta sangat beracun. Klorin. Dalam bentuk cair dan padat, klorin oksidator kuat, pemutih, dan agen desinfektan kuat. Di alam, klorin banyak ditemukan senyawa dengan unsur natrium, garam dapur, ya kan? Garam natrium klorida dan NaCl. Untuk kegunaan dan manfaatnya, klor digunakan secara luas dalam pembuatan banyak produk sehari-hari. Klor juga digunakan sebagai besar-besaran pada proses pembuatan kertas, zat pewarna, dan lain-lain. Kebanyakan klor diproduksi untuk digunakan dalam pembuatan senyawa klorin adaptasi. Nah, kimia organik itu sangat membutuhkan klor sebagai zat oksidator untuk maupun sebagai substitusi. Biasanya ini oksidator atau substitusi untuk senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya atau bromin adalah halogen bersama dengan fluor, ya, iodium, klorin, dan asetin. Dalam tabel periode brom ditemukan dalam grup 7 bersama dengan klorin dan iodium. Ini sifat fisik dan kimianya. Untuk kelimpahan unsur dan cara pembentukannya, fluorin dan klorin itu dibuat dengan mengelektrolisis HF dalam leburan KF. Klorin dan bromin di laboratorium dibuat dengan mengoksidasi garamnya. Ya, juga. Unsur halogen terbanyak di alam adalah fluor, sebanyak 0,2% dari kerak bumi. Untuk kegunaannya, AgBr sensitif terpercaya dan digunakan dalam film fotografi dan sinar X.
Dalam prosesnya, senyawa akan terdeteksi menjadi Ag dan halogen, di mana Ag akan menghitapkan kertas. Senyawa bromin juga digunakan sebagai pestisida, obat-obatan dalam pembuatan plastik dan tekstil tahan api. Dia menggunakan etilen bromida untuk dicampurkan ke bensin. Kemudian bahan baku pembuatan senyawa, obat penenang, ya. Dia menggunakan Br juga. Selanjutnya adalah iodium. Ini iodium. Iod adalah padatan berkilau berwarna hitam kebiru-biruan. Menguap pada suhu kamar menjadi gas ungu biru dengan bau menyengat. Ion membentuk senyawa dengan banyak unsur, ya, banyak unsur tapi tidak sereaktif halogen lainnya, yang kemudian menggeser iodida. Ya. Iodida itu menunjukkan sifat-sifat menyerupai logam. Iod mudah larut dalam kloroform, karbon tetraklorida atau karbon disulfida, yang kemudian membentuk larutan berwarna ungu yang indah. Iod hanya sedikit larut dalam air. Dia sedikit larut, bukan berarti dia nggak larut ya, hanya sedikit larut. Dan ini sifat fisik dan sifat kimia. Untuk kelimpahan unsur dan cara pembuatannya, laut merupakan sumber utama iodium. Oleh karena itu, makanan laut yang berupa ikan, udang, dan kerang, serta ganggang merupakan sumber iodium yang baik. Oke, berarti bisa ditemukan laut ya. Kegunaan dan manfaatnya, bidang hidrologi dan bidang industri, biasanya dia jadi isotop ya. Iodin dalam obat merah digunakan sebagai antiseptik. Obat merah, ya kan? Iodin dalam aluminium digunakan untuk menguji dan mengidentifikasi aluminium. Iodin dalam bentuk iodoform merupakan zat organik yang digunakan sebagai antiseptik dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir adalah astatin, bukan radioaktif, sama seperti radon yang tadi, itu unsur golongan 8A radon. Yang golongan 7A adalah astatin. Astatin adalah unsur sifat kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang At dan nomor atomnya 85. Nama unsurnya berasal dari bahasa Yunani yang tidak stabil. Ya. Ini sifat fisik dan sifat kimianya. Ini jari-jari netral, ukuran atom bergantung pada macam-macam isotopnya juga, ya. Dan reaksi-reaksinya, karena dia ini adalah isotop, ya, pastinya reaksi-reaksi isotop itu ya, reaksi-reaksi dari radioaktif. Jadi banyak ini bisa reaksi dengan basa, reaksi dengan Na membuat garam, reaksi dengan hidrogen, dan juga kelimpahan unsur dari astatin ini biasanya tidak tersedia di alam, ya, dan agak sulit untuk membuatnya dari nuklir reaktor juga. Biasanya ini digunakan bisa ditemukan di alam itu karena hasil peluruhan dari radioaktif saja. Kegunaan dan manfaatnya ya kurang stabil, dari asalnya tidak mempunyai aplikasi-aplikasi praktis di bidang studi ilmiah. Jadi dia nggak terlalu banyak juga digunain ya. Biasanya paling untuk radioaktif dan unsur-unsur yang lain. Kayak penggunaan dari pokoknya bagi bidang-bidang radioaktif. Oke, itu dulu untuk halogen ya. Kita akan bahas soal lagi untuk yang fokus ke halogen. Bisa ya, Syifa ya? Iya, Kak. Oke, soalnya yang ini halogen itu rata-rata dari penyelesaian dari 6 ya. 6, 7, 8 dulu. Coba nanti kalau udah selesai kasih tahu Kak, udah selesai nanti 8-nya. Nanti aku akan editkan yang ke atas lagi.
Apa sudah 678-nya? Udah. Udah, Kak. Oke, kalau sudah kasih tahu aja Kak, sudah kita lanjut ke 9 sampai Oke. 16. Karena 9 sampai 16 ini halogen juga. 9 sampai Yuk, silakan. 9 sampai 16 itu halogen semua. Tuh, 9 sampai 16 halogen. 9 dulu, 9 sampai 11 sampai 12 dulu. Sudah? Bentar, Kak, baru nomor 13. Oh iya, Ya, boleh, Kak, 13-nya kebawain. utama. Oke. 18.
Sudah? Bentar, Kak. Baru nomor 15. A, B, L, dan... Kasih tahu kalau sudah ya. Oke, Kak. Sudah? Sisa 15. Ya. Nomor 15 berarti yang belum ya. Iya. Oke. Kita bahas dari nomor 6. Ya, kita bahas nomor 6. Di antara sifat berikut untuk halogen dan senyawa meningkat dari fluorin ke iodin. Apa ini? Senyawanya meningkat dari fluorin ke iodin. Apa? Kekuatan pengoksidasi, energi ionisasi, keelektronegativan, panjang ikatan, atau energi kisi. Mana? Itu aku A. Panjang Panjang ikatan ikatan ya. dalam. Iya. Kenapa bukan keelektronegativan? Karena yang meningkatnya kan itu EI. Yang meningkatnya apa? Karena kan kalau semakin ke bawah, semakin meningkat kan, Kak? Apanya yang meningkat semakin ke bawah? Hah? Apa yang makin meningkat kalau ke bawah? Jari-jari atomnya. Iya, jari-jari atomnya kan makin ke bawah makin meningkat, tapi keelektronegatifnya dari F ke bawah itu makin sedikit, keelektronegatifnya makin kecil malahan. Ya. Kemudian untuk energi ionisasinya, Iya, energi kekuatan ionisasi. pengoksidasinya Kalau semakin apa? semakin ke bawah, semakin kecil. Karena gampang Kalau buat melepas elektronnya. Oke, kalau kekuatan pengoksidasinya, Aku belum tahu, Kak. Itu aku belum baru belajar sampai situ doang. oke ya. Nah, gini nih, kemungkinan bisa teroksidasi, dia itu kemungkinan kan oksidasi ya, namanya oksidasi itu kan eh, kekuatan mengoksidasi. Nah, ini dari bawah ke atas semakin tinggi, dari bawah ke atas. Berarti bukan dari fluorin ke iodin, harusnya dari iodin ke fluorin. Nah, makanya dia semakin sedikit pengoksidasinya. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Nomor 7 apa kira-kira? Kalau aku yang A. Kenaikan keelektronegatifan ya. Iya, FClBr. Kan urutannya ya, FClBr. FClBr IAF. Kamu udah tahu belum cara untuk menghafal nama unsur halogen, alkali tanah? Udah tahu? Aku baru hafal yang
alkali tanah yang lina ke mana sih? Karena aku lupa ingat. Oke. Kalau aku juga dulu seringnya itu ngapalin ini kayak membuat mnemonik nama. Nah, kalau dulu itu untuk golongan 7A ini karena dia FClBRI, aku bilangnya adalah fluor selalu berikatan inti atom. Jadi itu langsung hafal oh FClBRIAT gitu. Dulu aku sampai ini kalau untuk golongan 4A itu CS ya kan. Cari si Diageniksan penghibur. Jadi aku ngakak sendiri membuat penamaannya. Benar. Terus golongan 1A itu apa ya dulu ya? Kalau 1A itu kan lithium ya. Iya. Lihat, oh ya, lihat LINA kan. Lihat nanti LINAK ya. Kita rebut Kaisar Firaun. Aku bilang gitu. Oh Ketawa iya. juga sih. FR ya. Iya. FR. Iya, iya kan. Kemudian yang golongan 2A itu apa ya? BE ya. Nah, beli mangga campur serikaya banyak rasanya. Jadi aku haus dong. Jadi golongan 2A. Lucu-lucu yang dulu tuh. Iya. Oke, next untuk nomor 8 ya. Itu kenaikan titik didih dan titik leleh dari F2 ke I2 disebabkan oleh meningkatnya apa? Yang tadi jari-jari atom. Meningkatnya jari-jari Atom. atom. Yakin? Kenaikan titik didih dan titik lelehnya karena gitu? Apa ya? Kok Kayaknya iya. iya. Jadi itu lebih ke ikatannya ya. Jadi karena antara molekul-molekul halogen padat dan cair terdapat ikatan van der Waals yang lemah, jadi dari fluorin sampai iodin itu ikatan itu bertambah kuat. Maka dari fluorin sampai iodin bertambah besar pula titik didihnya kalau semakin kuat ikatannya. Oke, Kak. Jadi ini yang mana jawabannya? Iya. Yang Iya apa? apa? Yang A, Kak. Cari-cari atomnya. Bener kan jari atomnya apa gimana? Iya, tapi kamu nggak tahu alasannya apa. Hehe. Tadi semakin ini jadi ngaruhin titik didih sama leleh kan jadinya. Iya. Kan makin tinggi ikatan atom kan makin sulit kan. Oke, ke atas ya kita. 9. Keelektronegativan unsur F, ClBr, I dan masing-masing 4, 3, 28, 25. Senyawa antara halogen yang paling polar. Yang mana yang paling polar? Aku yang D, FBr. Senyawa halogen yang paling polar yang mana? Aku yang Alasannya D. apa? Alasannya karena itu jawabannya. Lihat dari itunya. Dari kelihatan dari itu kan. Yang paling polar kan? Iya. Iya, jawabannya adalah yang D. iya D. Kenapa? Kenapa dia? Karena dia memiliki paling besar keelektronegatifan, jarak keelektronegatifan. Coba kamu kurangkan F dengan Br. Itu kan berarti kan 4 kurang 2,8. Ya kan? Bisa sih F dengan I. Tapi itu tidak ada opsinya. Ya udah berarti D, F dengan Br. Oke ya. Kemudian apakah fluorin dengan iodin bisa bertemu? Nah, itu jadi PR ya. Di antara unsur halogen berikut yang mudah direduksi yang mana? Aku yang F2. Kenapa mudah direduksi? Karena yang paling atas.
Iya, oke, good. Reaksi berikut dapat berlangsung kecuali Kecuali yang KCl dan BR2. alasannya. Alasannya apa ya? Alasannya Oke. Alasannya tidak ada alasan. Segala itu gitu dong. Oke. Nah, kan ini kan cara paling mudahnya kalau aku ya. Selain dari aku malas pakai teori-teori yang gini, aku biasanya cuma mengurutkan dari atas ke bawah aja. Coba lihat. Fluor, kamu buat F, Cl, dari atas ke bawah ya, F, Cl, Br, I, AT. Nah, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kalau dia itu tidak dapat berlangsung, kalau dari atas ke bawah, dia biasanya dari bawah ke atas. Coba kamu lihat, Ki dengan Br2. Berarti kan I dengan Br2 ke atas kan ya. I-nya di bawah, Br2-nya ke atas. Br2 kan masih di atas. I dengan Cl2, I-nya masih di bawah, Cl2 kan masih di atas. Masih bisa I ke Cl. Nah, kalau Cl ke Br itu ke bawah dari Cl kan F Cl Br ya. Cl ke Br ke bawah dong dia berarti. Itu nggak bisa. Tapi kalau Br ke Cl bisa gitu. Cl ke F bisa. Itu cara mudahnya. Sistem mnemonik juga. Sistem mnemonik. ya. Oke, Kak. Nomor 12, unsur-unsur halogen bersenyawa dengan hidrogen untuk asam halida. Asam halida yang paling kuat adalah KCl. kenapa? Karena elektronegativitasnya semakin ke bawah semakin kecil. Benarkah? Enggak HI? Enggak. Iya, jawaban yang benar adalah HI. Oh, HI. Kan kamu kan tadi bilang kan konsisten ini. Katanya yang paling bawah yang paling kuat. Ya kan yang paling bawah I dong. Oh iya. Nggak mungkin astatin. Kalau Enggak. astatin mah ada di aktif. Yang paling bawah kan HI ya. Beneran Ya. HI. Next, 13. Iodin mudah larut dalam larutan Ki daripada dalam air. Hal ini disebabkan terbentuknya apa? KI3. Ki3. Oke. 14. Di antara senyawa ya klorin berikut yang merupakan asam paling kuat yang mana? Aku HCl 04. 0,4 dong. Itu adalah HClO4 bacanya, bukan 0. Iya, iya. Tadi, Kak. Ya, nggak apa. Itu namanya ya gini, semakin banyak oksigen di dalamnya, itu bisa jadi dia makin besar tingkat keasaman. H2SO4 sama H2SO3 kan H2SO4 itu asam kuat, H2SO3 asam lemah. Itu cara menganalisanya. Kemudian nomor 15, diketahui sifat unsur. Sifat reaktif terdapat dalam bilangan oksidasinya 2 dan 3 merupakan oksidator kuat. Dalam bentuk unsur bebas merupakan racun. Umumnya senyawanya berwarna. Yang termasuk sifat-sifat halogen adalah yang mana kira-kira? Aku belum, Kak. Masih bingung. Tadi kalau halogen itu reaktif nggak? Reaktif. Oke, berarti nomor 1 masuk nggak? Kira-kira. Masuk nggak untuk pernyataan nomor 1? Masuk. Masuk ya. Sepaiko. Kalau misalnya bilangan oksidasinya 2 dan 3, kemungkinan masuk apa enggak? Nggak bisa dinetralisir ya dia. Nggak bisa di, Iya. 2 dan 3. Enggak. Merupakan oksidator kuat mungkin.
Iya. Iya, iya apa iya? Nggak tahu. Dalam bentuk unsur bebas merupakan racun. Benar nggak? Enggak, yang tadi yang ada di mana sih? Gas mulia nggak sih, Kak? Dia kalau dalam unsur bebas yang ini, kalau dia di unsur bebas, kalau gas klorin doang itu beracun. Tapi kalau garam dapur itu dalam bentuk senyawa nggak beracun, bisa untuk masakan ibu ya kan. Itu kan dalam bentuk Iya. senyawa, berbeda. Berarti ini masuk dalam bentuk unsur bebas, dia merupakan racun, benar. Hmm, Nomor 5, umumnya senyawanya berwarna iya, semua ya. berwarna semua. Ya, rata-rata berwarna semua. Umumnya senyawanya berwarna. Benar atau salah? Benar? Salah. Salah. Ya, bukannya kan tadi Bukan berwarna. senyawa yang Oh iya. senyawanya yang bukan senyawanya yang berwarna, unsurnya yang berwarna. Oke. Bukan senyawa. Kalau senyawa itu kayak NaCl. Tapi kalau klorinnya apakah ini ya klorinnya benar, kalau unsurnya doang dia berwarna, tapi kalau senyawanya belum tentu berwarna. Maka jawaban tepat adalah 1, 3, 4 yang B. Yang B. Nah, soal terakhir, di antara asam halogen berikut yang tidak dapat dibuat menggunakan asam sulfat pekat adalah yang mana? Aku HBr sama HI. Kenapa? Karena Kenapa? karena asam halida umumnya tuh disintesis melalui pemanasan garam halida dengan asam yang tidak mudah menguap. Terus HBr sama HI itu nggak dibuat dengan memanaskan garam. Dia tersebut teroksidasi di sebagian asam sulfatnya sehingga membentuk Br2 dan I2. Oke. Baik. Oke. Itu dulu untuk pembahasan hari ini ya. Jadi kita pembahasannya cuma halogen dan juga gas mulia. Saya harap kamu nanti bisa ulang-ulang kembali ya. Mungkin kamu ada ditanyakan sebelum kita tutup. Gak ada sih, Kak. Ya, Kak Sama, nanti aku boleh minta yang ini nggak sih, Kak, PPT-nya buat belajar lagi Iya. sama Biasanya kamu bisa download sendiri nggak sih PPT-nya nanti kalau kita udah upload ininya? aku belum bisa, baru tahu ininya doang. Kayak Terus buat gimana caranya mengirimkan PPT-nya? Biasa sih kemarin ada yang lewat email, kadang aku nanya sama kakak SA-nya sih. Oh ya udah. Langsung boleh nanti langsung nanya ke kakak SA-nya aja atau chat aku juga boleh. Ini email aku. Iya. Ya. Ya. Baik, cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Mungkin di minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Siva.